Selamat sore, Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih boleh berbakti pada Tuhan. Sebelum saya memulai persembahan doa ini, saya perlu menyampaikan salam saya dahulu kepada saudara-saudara kita yang senantiasa mendukung dan datang dalam persekutuan doa pada waktu masih normal. Saya sampaikan salam saya kepada Bapak S. Adiwikatono, Bapak Irawan, Saudara Michael, Pak Sutopo, Bu Erna, Bu Toto, Cik Sianglai, Bu Suratman, Bu Rahayu, Pak Romli, dan lain-lainnya. Urutan ini seperti kita selama ini duduk di sekitar meja pingpong. Nah, saya bersyukur walaupun kita tidak bisa bertemu muka, tetapi melalui ini kita juga bersyukur bila persekutuan kita melalui streaming ini menjadi berkat kita semua. Saatnya kita boleh kembali berbakti bersama-sama di rumah Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu bersyukur dan terima kasih kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk melakukan tugas doa yang Kau percayakan kepada kami. Sucikan, kuduskan, ampuni segala kami, dosa kami, perbarui hidup kami, berkati pokok doa kami yang Kau percayakan kepada kami. Bila apa yang kami lakukan, pokok doa yang kami naikkan jadi harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Sekali kala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semua. Di dalam Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Mari kita sama-sama pujikan Tuhan pasti buka jalan 2 kali. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Puji Tuhan. Pujian ini saya masih remaja sudah bisa menyanyi. Karena pada saat itu gereja kita sering mengadakan KKR dengan puji-pujian pendek. Dan antara lain pujian Tuhan pasti buka jalan sering kami pujikan. Dan menjadi berkat bagi saya dan juga keluarga saya menghadapi masalah. Kita sering menyanyikan lagu ini, Tuhan pasti buka jalan. Saat ini seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 juga di negara kita, Indonesia.
Virus yang ganas dan cepat menular, bahkan membawa kematian. Di seluruh dunia yang meninggal akibat COVID terus bertambah. Angka kematian sudah ratusan ribu orang. Masalah ini membuat kita semua merasa takut, khawatir tertular, belum lagi masalah ekonomi, sekolah anak-anak, dan lain-lain yang mencekam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus menghadapinya? Bulan yang lalu, Bu Erna menelpon saya, diminta untuk membawa renungan di persekutuan doa pada hari ini. Kebetulan saya selesai baca kitab Ester, maka sore hari ini berkat yang saya terima melalui baca kitab Ester saya bagikan bagi saudara-saudaraku. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kitab Ester menceritakan tentang bangsa Yahudi yang dibuang keluar negerinya, yang akan menghadapi pemusnahan dalam satu hari di wilayah kerajaan Persia yang menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan ayat-ayat yang menjadi kerangka kisah ini. Mari kita bacakan kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Perkataan ini diucapkan oleh Mordekai saat dia tahu rencana jahat Haman untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi kepada Ester sebagai ratu untuk memohon ke raja supaya rencana Haman membunuh seluruh orang Yahudi dibatalkan. Siapa Mordekai, Ester, dan Haman? Mari kita baca kitab Ester pasal 2 ayat 5 sampai 8. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibunya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Lanjutkan, 21, 23. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara ini dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukanlah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Kita melanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 2. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata, orang Agag, dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasuerus. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Masalah yang dialami Mordekai dan bangsa Yahudi berawal Mordekai tidak berlutut dan memberi hormat kepada Haman. Maka timbul niat jahat Haman untuk membunuh Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi yang dibuang dari negeri asalnya ke seluruh wilayah kerajaan Persia.
Berita ini menggemparkan orang Yahudi di seluruh wilayah tersebut. Perasaan khawatir, ketakutan, keputusasaan timbul dalam hati mereka. Siapa yang dapat menolong mereka? Sebab mereka tidak punya negara yang menaungi. Karena negara mereka sudah hancur. Dan mereka jadi tawanan yang dibuang ke luar negeri. Maka putus asa, tunggu ajalnya datang. Tetapi Tuhan nenek moyang mereka, kasihnya terhadap umat pilihannya tidak pernah berubah. Walau bangsa ini tidak setia, tapi Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub tetap setia. Tuhan memakai Mordekai dan Esther menjadi saluran berkat bagi bangsa Yahudi. Sebab janji Tuhan ya dan amin bagi umat pilihannya. Apa maksud Mordekai berjalan lancar? Tidak. Esther harus menghadapi hidup dan mati. Peraturan raja jelas. Jika tidak dipanggil raja, tidak boleh menghadap. Siapa yang melanggar, hukumannya mati. Esther walau disayang ratu, dia juga tidak berani melanggar peraturan. Oleh sebab itu Esther minta Mordekai dan orang Yahudi berdoa untuk dia. Supaya punya keberanian untuk menghadap raja demi bangsanya. Walau harus mati. Demi bangsanya harus mati. Esther sendiri juga berdoa puasa mohon Tuhan menolong. Dan pada waktunya Esther dengan berani menghadap raja. Ternyata raja tidak marah, malahan berjanji apa yang diminta dikabulkan, bahkan separuh kerajaannya. Maka Esther mohon raja hadir di pesta yang diadakan besok harinya. Juga Haman diundang. Pada malam sebelum pesta diadakan, raja tidak dapat tidur. Lalu raja membaca catatan-catatan tentang peristiwa terjadi di negerinya. Dan dari catatan tertulis Mordekai pernah menyampaikan laporan tentang sida-sida yang akan membunuh raja. Sehingga raja terhindar dari pembunuhan. Tentang hal ini, raja tanya sama bawahannya, hadiah apa yang sudah diberikan kepada Mordekai atas jasanya? Jawabnya, belum. Raja tanya sama bawahannya, siapa yang ada di pelataran istana? Jawabnya, Haman. Lalu dipanggilnya Haman untuk menghadap raja. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh sebab itu, jawab Haman pada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormati, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara pembesar raja. Orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukan demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepakata pun janganlah kau lalaikan dan pada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu. Sedang ia menyerukan di depan. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Haman dapat jabatan tinggi, lalu menjadi sombong. Dia marah kepada Mordekai yang tidak berlutut dan memberi hormat kepada dia. Padahal semua orang berlutut dan memberi hormat pada Haman. Maka panaslah hatinya, tidak saja dia ingin membunuh Mordekai,
juga seluruh orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia. Tetapi rencana Haman digagalkan Tuhan. Akhirnya Haman binasa juga. Pelajaran apa yang kita dapat melalui cerita ini? Supaya kita dapat lepas dari ancaman kematian dan tidak mengalami nasib seperti Haman. Satu, ingatlah selalu kita adalah tebusan Tuhan. Adanya kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan karena kasih karunia-Nya. Kita adalah orang-orang berdosa. Akibat dosa kita harusnya binasa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Kita sudah diselamatkan dan dijadikan umat pilihannya. Kita harus taat firman-Nya dan hidup dalam kebenaran, maka kita akan memperoleh hidup kekal yang Tuhan janjikan dan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang seperti Mordekai dan Esther. 2. Membawa segala pergumulan kita ke hadirat-Nya. Asal kita hidup suci, tidak turut dunia, pasti buka jalan. Tuhan buka jalan menghadapi segala perkara. 3. Tidak ragu dan sepenuh hati percaya janjinya. Mintalah, maka kamu akan diberi. Saat ini bangsa dan negara kita Indonesia berjuang mengatasi pandemi 19. Kewajiban kita sebagai warga Indonesia dan sebagai anak-anak Tuhan wajib mendukung program pemerintah tentang protokol kesehatan dan taat peraturannya supaya kita terhindar dari COVID-19 dan menang mengatasi COVID-19. Membawa masalah COVID-19 kepada Tuhan. Seperti Mordekai dan Esther mohon pertolongan Tuhan. Lebih-lebih kita sebagai orang-orang percaya, wajib tekun berdoa. Mohon Tuhan yang kita percaya, buka jalan dan menolong pemerintah dapat mengatasi COVID-19 dan menang. Agar bangsa kita boleh hidup normal kembali dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sebagai penutup renungan sore ini, percayalah janji Tuhan dan hidup benar, maka Tuhan pasti buka jalan dalam menghadapi masalah-masalah. Bahwa Tuhan yang kita percaya adalah setia dan selalu berserta kita. Mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan sebagai penutup Mazmur 121. Demikian bunyinya, Tuhan penjaga Israel, nyanyian juara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kamu goyah. Penjagamu tidak akan lelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, segala puji hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur dan terima kasih. Biar firman-Mu mengingatkan kami. Ingatkan kami selalu. Adanya hari ini semua karena kasih karunia. Oleh sebab itu kami mohon kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Roh benaran Tuhan memenuhi hati kami supaya kami peka firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita kakiku terang jalanku. Biar lagi kami senantiasa hidup dalam kebenaran, menghadapi segala masalah. Ingatkan Tuhan menyertai kami. Dan kita mau menyerahkan masalah kepada Tuhan. Tuhan berjanji kau akan menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terus kiranya Tuhan selalu menyebarui hidup kami. Sisa hidup kami, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan boleh memujikan dan memuliakan nama Tuhan. Bagi berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi orang lain.
nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Sama-sama kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Dan saya akan membacakan beberapa pokok doa sebagai panduan untuk kita bisa berdoa bersama. Yang pertama, kita akan terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini sedang mengalami sakit ataupun dalam proses kesembuhan. Kita juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan mencukupkan dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Berikutnya kita juga terus berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani, baik yang di Lawang maupun yang di Pospoi Donomulyo. Kiranya Tuhan juga terus memimpin, memberikan semangat dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah semuanya akan terus tetap bersukacita menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang harus dihadapi oleh negeri ini, kita akan terus dukung di dalam doa, supaya pemimpin negara diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mengambil keputusan, persiapan-persiapan gereja-gereja Tuhan yang akan memulai kembali ibadah di gereja masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang memimpin. Kita juga terus berdoa untuk para medis yang sampai hari ini juga masih terus berjuang. Kita juga terus berdoa untuk masyarakat yang ada di negara kita. Biarlah Tuhan akan terus memulihkan bangsa ini, menolong bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Dan nanti saya juga memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap doa-doa kita. Saya akan memimpin doa dan Bapak Ibu bisa juga berdoa dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto. Teringat untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pospei Donomulyo. Kami juga terus berdoa untuk proses kesembuhan Ibu Isa. Kami juga berdoa untuk Bapak Adi Gunawan, ataupun jemaat-jemaat yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Kau yang berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan Kau yang mampu menyembuhkan, Engkau ya juga yang mampu memulihkan. Memberkati mereka dengan sukacita, memberkati mereka juga dengan kesehatan yang total yang daripada Engkau. Kami juga teringat untuk jemaat-jemaat yang lainnya, yang hari ini mungkin bergumul untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Kau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga akan terus diteguhkan imannya, walaupun dalam masa-masa sulit, terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga bisa melakukan segala aktivitas dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan majelis yang melayani, baik yang di Lawang maupun yang ada di Pospei Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kesatuan hati bagi kami semuanya. Kami boleh melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan kami juga boleh melayani Engkau dengan tulus dan dengan sukacita. Segala sesuatu yang boleh direncanakan untuk jemaat Tuhan dan untuk gereja-Mu, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kiranya kami semuanya hamba Tuhan majelis akan terus dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat di dalam kami merencanakan akan kegiatan-kegiatan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu semuanya, para majelis dan hamba Tuhan, dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat untuk Pospei Donomulyo,
Kiranya Tuhan Kau yang memimpin jemaat Tuhan yang ada di Donomulyo. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi lingkungan Donomulyo dan sekitarnya. Kerinduan mereka untuk mereka bisa mempunyai tempat ibadah yang permanen. Kiranya Tuhan, tepat pada waktunya Engkau yang akan memberikan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik buat anak-anak-Mu yang ada di sana. Biarlah mereka hari ini juga akan terus dikuatkan iman mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh negeri kami tetap memohon kepada Engkau, memberikan hikmat bagi para pemimpin negara kami. Biarlah mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Biarlah segala keputusan-keputusan yang diambil, semuanya untuk kebaikan bagi masyarakat negeri ini. Kami berdoa supaya virus yang sedang dihadapi oleh banyak orang ini segera berlalu karena pertolongan Tuhan. Memberkati para medis yang sampai hari ini terus berjuang. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, menjaga dan melindungi mereka. Berdoa untuk para pasien, kiranya juga akan terus dikuatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa untuk semua masyarakat yang ada di negeri ini. Biarlah kami semuanya boleh belajar untuk hidup disiplin dan tertib, mematuhi setiap himbauan daripada pemerintah. Kami boleh bersama-sama saling mengasihi dengan kami boleh menjaga jarak satu dengan yang lain. Biarlah apa yang boleh diperintahkan ini menjadi satu komitmen bersama untuk kami bisa lakukan sebagai bentuk cinta kami juga kepada negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau mampu memulihkan negeri kami dari segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi akan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami hanya kepada Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita bisa ambil waktu sejenak menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, inilah seruan doa kami pada sore hari ini. Kami percaya Engkau mendengar dan tepat pada waktunya, kami percaya Engkau akan menjawabnya. Ajar kami untuk selalu bersabar di dalam menantikan jawaban dari doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau. Dan biarlah apapun jawaban yang akan kami terima, itu adalah yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita sore hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, akan tetap berkomitmen untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan beserta.